Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini lagi-lagi kita kehadiran tamu spesial dari teman-teman BPJS Kesehatan Cikarang. Di samping kanan saya sudah ada Ibu Indah. Halo Ibu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, Ibu Indah sebagai staf promotif preventif ya Bu ya. Waduh, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, terima kasih ya Bu Indah sudah hadir di studio kita dan pastinya ingin memberikan informasi nih seputar BPJS Kesehatan ya Bu Indah ya. Ibu, kalau kemarin kan kita banyak bahas ya dengan teman-teman BPJS lainnya ya, dari mulai bagaimana proses-proses yang lainnya, kemudian sekarang kita akan bahas yang sedang terbaru nih, dibicarakan juga soal screening riwayat kesehatan nih Bu Indah ya. Nah Ibu, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan screening riwayat kesehatan di BPJS Kesehatan ini Bu? Baik, screening riwayat kesehatan adalah upaya deteksi dini terhadap resiko-resiko penyakit yang ada, yaitu ada 14 penyakit. Jadi nanti bentuknya berupa pertanyaan yang diisi oleh peserta JKN. Oke, jadi nanti peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN ya, ini mengisi pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disediakan ya. Betul. Nah, yang namanya screening riwayat kesehatan. Betul. Ya Bu ya. Nah ini sebenarnya kenapa nih sih Bu ada screening kesehatan yang ada gitu di fitur BPJS Kesehatan ini, layanan ini? Iya Mbak. Jadi screening riwayat kesehatan ini berguna untuk peserta JKN yang sehat. Jadi peserta JKN yang sehat ini memanfaatkan fitur screening riwayat kesehatan untuk mendeteksi kesehatannya. Oke. Jadi memang kalau misalkan orang-orang taunya BPJS ini diperuntukkan untuk orang yang sakit ya Bu ya. Kalau ternyata ada pelayanan yang juga diperuntukkan untuk orang sehat ya Bu ya. Namanya ini screening riwayat kesehatan gitu ya. Nah ini gimana Bu cara teman-teman gitu atau peserta BPJS Kesehatan ini mengakses screening kesehatan ini? Yang pertama bisa di mobile JKN, lalu yang kedua bisa di webnya, web BPJS Kesehatan, lalu yang ketiga pastinya pada saat peserta berkunjung ke FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang biasa kita tahu puskesmas atau klinik. Oke. Nah ini saya juga kemarin sempat ini Bu. Jadi sekarang kalau daftar antrian lewat FKTP udah harus mengisi itu dulu ya Bu ya. Betul. Jadi baru bisa lanjut untuk berobat ya kalau belum ya Bu ya. Betul. Oke, jadi bisa diakses nih dan atau bisa langsung ke Vaskesnya atau gimana? Emang khusus di aplikasi itu ya Bu ya? Ya, jadi untuk screening riwayat kesehatan ini memang mandatori sebelum peserta mendapatkan pelayanan di FKTP. Mulai 1 September dan 1 Oktober. 1 September itu mandatori kami di klinik, lalu 1 Oktober mandatori di pelayanan puskesmas. Oke, baik. Nah ini sebenarnya screening riwayat kesehatan ini memang sudah hadir sejak lama atau baru-baru ini Bu? Sudah Mbak, sudah sejak lama. Sudah sejak lama ya. Jadi memang mungkin sedang digaungkan untuk sekarang untuk mewajibkan ya seluruh pesertanya. Iya, karena memang tiap tahun target pengisian screening kami bertambah gitu. Jadi tiap tahun pasti bertambah targetnya dan pengisian ini dilakukan 1 tahun sekali. Oke, baik. Nah ini sebenarnya apa nih Bu yang perlu diisi gitu komponen-komponen pertanyaannya yang ada di screening riwayat kesehatan ini Bu? Komponen pertanyaannya tentang kehidupan sehari-hari peserta ya. Jadi dari mulai makannya, minum, lalu ada riwayat kesehatan keluarganya seperti apa, gitu Pak pertanyaannya. Oke, baik. Kemudian nanti hasilnya langsung di situ juga atau gimana Bu? Hasilnya langsung muncul. Oh langsung muncul. Jadi kalau memang peserta isinya di mobil JKN, berarti langsung ada di mobil JKN. Tapi kalau peserta ngisinya nanti di piker pada saat mendaftar di FKTP, nanti akan muncul di layar piker itu. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan diisi langsung ketahuan nih ya. Deteksi ini ciri-ciri misalkan hipertensi atau diabetes gitu ya Bu. Beresiko hipertensi, beresiko diabetes gitu. Langsung kelihatan. Baik. Nah, ini hasil screening ini nantinya diapakan nih oleh pihak BPJS Bu? Hasil screening ini pastinya harus ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti oleh Vaskes, oleh FKTP.
Jadi nanti peserta itu setelah mengisi melapor ke FKTP terdaftarnya, misalnya ngisi di mobil JKN, menunjukkan handphonenya, hasil screening saya beresiko hipertensi ke petugas di FKTP. Nanti dari petugas FKTP didaftarkan untuk konsultasi dengan dokter FKTP. Oke, baik. Berarti sistemnya ini kita yang melaporkan ya, atau? Iya, betul. Kita yang melaporkan. Peserta yang gitu aktif. Ya? Peserta yang aktif melaporkan. Ini kita ternyata pas riwayat screening kesehatan ini misal gitu ya beresiko hipertensi gitu. Diabetes, ada juga resiko kanker rahim, resiko talasemi gitu, ada PPOK. Jadi ada 14 deteksi penyakit, Mbak. Yang bakal kedetek ketika mengisi ya. Betul. Bu ya? Jadi nanti item-item pertanyaannya berkaitan dengan 14 diagnosa penyakit tersebut. Gitu. Nah Bu, kalau misalkan ternyata pas peserta BPJS salah mengklik nih Bu, ternyata itu bakal berdampak juga sama hasilnya Bu ya? Iya, betul. Karena kalau misalnya peserta mengklik ya, berarti artinya dia beresiko. Gitu. Jadi dan kalau menjawab tidak, artinya tidak berisiko. Jadi peserta harus hati-hati, harus benar-benar teliti, jangan buru-buru untuk pengisiannya gitu. Oke, jangan sampai nih mungkin iseng ya, udah males nih karena ini iya semua, tapi itu justru jadi malah bahaya ya Bu ya. Atau tidak, tapi sebenarnya iya, ya kan gitu. Baik, nah Ibu, ini saya masih penasaran sih sebetulnya. Ini misalkan peserta BPJS Kesehatan ini terdeteksi hipertensi atau diabetes gitu ya Bu ya. Kemudian ke Vaskesnya gitu ya Bu, melaporkan untuk ini saya screening riwayat kesehatan, kemudian nanti akan ditindaklanjutinya seperti apa Bu? Oh iya, baik, pertama untuk yang ditindaklanjutinya untuk yang resiko hipertensi, nanti konsultasi semua yang beresiko pastinya harus konsultasi dengan dokter di FKTP. Ya, untuk hipertensi nanti ada pemeriksaan lebih lanjutnya, mungkin tekanan darah. Lalu resiko diabetes ada pemeriksaan selanjutnya, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa. Lalu ada resiko kanker serviks. Nah, itu ada lanjutannya, ada pemeriksaan IVA atau pap smear. Nanti juga ada contohnya misalnya talasemi, ada pemeriksaan darah, atau resiko kanker usus nanti ada pemeriksaan lagi gitu. Jadi semua yang beresiko itu ada item pemeriksaannya sendiri. Nah, itu ada yang memang bisa masuk ke kapitasi, artinya masuk pembiayaan di FKTP, ada yang non kapitasi. Non kapitasi artinya FKTP bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan. Gitu. Baik. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan peserta BPJS ini tahu nih ketika memang mengisi ternyata sepertinya ini terdeteksi hipertensi atau diabetes, tapi mereka tidak mau melaporkan. Ini bagaimana tindak lanjut dari BPJS? Nah, kalau memang kalau tidak mau melaporkan, sebenarnya pada saat peserta itu ke FKTP akan muncul, pada saat peserta datang ke FKTP lalu didaftarkan oleh petugas FKTP, itu akan muncul. Jadi biasanya kalau memang kita sudah informasi ke FKTP untuk semua peserta yang beresiko hasil screeningnya mohon ditindaklanjuti. Jadi kalaupun peserta nggak lapor tapi pada saat dia berkunjung akan ditindaklanjuti oleh FKTP. Seperti itu. Kadang orang-orang udah takut nih Bu ya, kalau misalkan wah ternyata diabetes, enggak ini mungkin salah gitu ya. Tapi gimana BPJS memastikan bahwa hasil screeningnya ini memang ya sesuai dengan masuk kategori ini segala macam, dipastikan seperti itu? Ya, karena dari pertanyaannya memang sesuai dengan diagnosa penyakitnya, misalnya mengarah ke hipertensi, pertanyaannya apa aja yang menyebabkan pasien ini bisa hipertensi, seperti pola hidupnya, makanannya. Diabetes juga seperti itu. Jadi diharapkan peserta memang mengisi dengan jujur dan teliti untuk screening riwayat kesehatan ini agar hasilnya optimal. Baik. Nah, ini peserta wajib mengisi screening kesehatan ini berapa kali Bu? 1 tahun sekali, Mbak. 1 tahun sekali. Oke. Tadi kalau Ibu sempat ngomong ya, walaupun isinya tanggal 31 Desember gitu ya, di ujung tahun, di ujung hari tahun, tapi tetap masuknya berarti data di tahun 2025 gitu ya. Berarti kalau misalkan isinya 1 Januari berarti di tahun 2026 jadi gitu ya. Peserta misalnya baru ngisi di 31 Desember 2025. Besok 1 Januari 2026 isi lagi, gitu. Untuk data terbarunya ya Bu ya. Betul. Jadi minimal 1 tahun sekali untuk screening riwayat kesehatan. Memang 1 tahun sekali. Ya.
Oke, nah ini banyak yang bertanya-tanya juga Bu, ini sebenarnya apa sih bedanya screening riwayat kesehatan dengan medical check up Bu? Oh beda kayak gini, kalau screening riwayat kesehatan kan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan nantinya peserta beresiko penyakit apa. Tapi kalau medical check up itu kan langsung pemeriksaan. Oke. Ya, dari screening riwayat kesehatan inilah yang beresiko nanti akan ditindaklanjuti pemeriksaannya. Iya. Tapi tidak selengkap medical check up. Gitu. Baik, nah tadi kita banyak ngomongin soal bagaimana screening riwayat kesehatan ini Iya. Bu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu. Ini kan hasil screening yang memang nanti ditunjukkan gitu ya, menunjukkan potensi resiko penyakit ini apa yang akan dilakukan oleh BPJS Bu? Ya, baik. Untuk tindak lanjut dari screening ini adalah ya pemeriksaan lanjutannya. Tadi saya informasikan dari 14 screening deteksi screening tadi, 14 diagnosa itu semuanya kalau beresiko harus ditindaklanjuti, yaitu hipertensi, tekanan darahnya harus diperiksa di FKTP, untuk diabetes mellitus, gula darah puasanya dan gula darah 2 jamnya harus diperiksa, kanker serviks ada pemeriksaan IVA atau pap smear, nanti untuk talasemi juga ada pemeriksaan darah, untuk kanker usus juga ada pemeriksaan kolorektal gitu ya. Jadi semua yang beresiko dari 14 penyakit tersebut harus diperiksa. Jadi ada hepatitis juga ada, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis juga ada. Jadi semua itu harus ditindaklanjuti di FKTP. Oke baik. Nah melalui pemeriksaan di laboratorium, semua 14 penyakit itu dilakukan pemeriksaan laboratorium atau seperti apa Bu? Ada yang di laboratorium, ada yang FKTP sendiri bisa melakukannya. Seperti beresiko hipertensi itu bisa di FKTP langsung pemeriksaannya. Karena hanya pemeriksaan tekanan darah aja yang biasa dilakukan di FKTP. Tetapi memang hasil pemeriksaannya, semua hasil pemeriksaan itu harus di entry dalam aplikasi. Kalau di FKTP ada namanya aplikasi Piker. Jadi semua harus di entry dalam aplikasi, karena kalau memang tidak di entry tidak terbaca di BPJS, karena kan kami BPJS bacanya by data ya Mbak ya. Jadi semua data itu harus di entry agar hasilnya terbaca di kami. Oke baik. Nah kalau tadi hipertensi bisa dilakukan di FKTP. Nah kalau pemeriksaan laboratorium ini penyakit apa aja Bu yang perlu? Kalau yang di pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan screening DM, gula darah puasa dan 2 jam puasa setelah puasa. Screening DM ini juga bisa dilakukan di FKTP sebenarnya, tapi kalau misalnya FKTP-nya mau langsung oleh lab, berarti pemeriksaannya bisa di lab. Nah, yang pasti di lab adalah pap smear. Pemeriksaan pap smear hanya bisa dilakukan di lab. Itu untuk screening cervix, CA cervix, screening kanker leher rahim. Nah, itu ada 2, ada IVA dan pap smear. Untuk IVA sendiri bisa di FKTP, untuk pap smear-nya harus di lab. Seperti itu Mbak. Jadi memang ada beberapa penyakit yang memang bisa harus diperiksa lewat laboratorium, ada juga yang bisa di FKTP itu ya Bu ya. Betul. Nah ini screening kesehatan ini kan memang minimal 1 tahun sekali. Nah kalau misalkan pemeriksaan labor ini berapa kali Bu dalam setahun bisa dilakukan? Iya, sama untuk pemeriksaan labnya sendiri 1 tahun sekali juga. Jadi pada saat peserta mengisi screening riwayat kesehatan dengan hasil beresiko, lalu ditindaklanjuti itu 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun mengisi screeningnya, 1 tahun sekali juga ditindaklanjutinya. Seperti itu. Berarti memang setelah pengisian screening kesehatan, kemudian tindak lanjutin seperti apa, sekalian pemeriksaan laboratorium memang kalau penyakitnya memang bisa beresiko iya, itu betul. Ya Bu ya. Oke baik, berarti ini untuk screening lanjutan pemeriksaan labor itu apa saja yang didapat peserta Bu? Untuk screening diabetes mellitus, gula darah puasa dan 2 jam setelahnya. Lalu untuk screening kanker leher rahim, pemeriksaan IVA atau pap smear. Untuk screening kanker usus itu ada pemeriksaan kolorektal. Lalu untuk talasemi pemeriksaan hapus darah tepi. Seperti itu. Hepatitis mungkin ada ya Mbak, tapi beberapa memang yang beresikonya belum banyak. Jadi kita ambil yang pemeriksaan memang yang beresikonya lebih banyak gitu, yaitu screening DM dan kanker usus, CA cervix. Oke, DM itu diabetes mellitus. Oke. Nah ini persyaratannya apa Bu yang harus dilengkapi oleh peserta yang memang ingin melakukan pemeriksaan laboratorium? Iya.
Baik, pertama mungkin yang beresiko dari hasil misalnya peserta mengisi screening di mobil JKN, bisa mengisinya di rumah, di kantor atau di tempat lainnya ya. Nah, membawa hasil screening tadi melalui di mobil JKN menunjukkan hasilnya ke petugas di FKTP, lalu nanti peserta didaftarkan seperti biasa pengunjungan di FKTP, ketemu dokter, di asesmen oleh dokter, nanti ada beberapa memang form yang harus diisi. Untuk screening DM sendiri itu peserta ada mengisi pernyataan memang belum mendapatkan screening DM dari pemerintah pusat ataupun Pemda. Lalu yang kedua surat pengantar dari dokter di Vaskes atau di FKTP terdaftarnya itu harus diisi oleh Vaskesnya. Nah, 2 berkas tadi itu nanti akan dilengkapi, diisi, digunakan untuk menagihkannya ke kami, ke BPJS Kesehatan. Oke, jadi memang persyaratan-persyaratannya juga harus dilengkapi untuk tindak lanjut dari pemeriksaan laboratorium itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini kan setelah pemeriksaan laboratorium ternyata hasilnya memang positif gitu ya Bu. Iya. Nah, ini bagaimana Bu? Berarti termasuk masuk dalam penyakit kronis berarti ya Bu? Iya, jadi ada 2 nih. Jadi ada 2 yang memang BPJS ini konsen sekali ya. Jadi ada diabetes mellitus dan hipertensi, dan 2 penyakit ini memang kami memang punya programnya di FKTP, itu namanya Prolanis, pengelolaan penyakit kronis. Jadi nanti pada saat hasil dari SRK atau screening riwayat kesehatan beresiko diperiksakan hipertensi dan DM, tindak lanjutnya adalah dimasukkan ke dalam klub Prolanis. Misalnya pasien beresiko diabetes mellitus lalu diperiksakan gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa. Hasilnya memang tinggi, berarti kan memang peserta terdiagnosa DM ya. Nah, itu didaftarkan oleh FKTP menjadi peserta Prolanis di FKTP gitu. Jadi nanti pengelolaan DM-nya, diabetesnya dilakukan oleh FKTP seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, berarti gini ya Bu, jadi screening riwayat kesehatan ini kan baru terdeteksi dan belum tentu mungkin penyakit kronis gitu ya. Jadi kalau misalkan memang hasilnya sudah keluar, berarti itu dinyatakan penyakit kronis gitu ya Bu ya. Kalau memang hasilnya tinggi ya gula darahnya atau tekanan darahnya gitu, atau hasil pap smearnya positif, nah itu dinyatakan memang peserta tersebut sakit gitu ya. Tapi kalau misal hasilnya normal, bagus-bagus saja ya sehat berarti kan. Nah, jadi nggak usah takut peserta untuk mengisi screening riwayat kesehatan lalu dapat tindak lanjutnya, itu nggak usah takut, justru lebih tahu dideteksi dari awal sebelum adanya nanti keparahan. Bener-bener. Nah, itu kan yang perlu digarisbawahi ya. Sebenarnya orang kadang ngecek, wah ini terdeteksi hipertensi, perasaan saya mungkin merasa sehat, tapi coba kita laboratorium gitu ya sebelum misalkan memang kita merasa badan kita sehat, tapi ternyata memang harus ditindaklanjuti ya Bu ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata di laboratorium tidak menunjukkan hasil yang terlalu maksudnya tinggi gitu kan, berarti memang dinyatakan sehat ya Bu kalau ya. gula darahnya normal-normal aja ya oke, berarti ya tidak dimasukkan sebagai peserta Prolanis tadi gitu kan, tetap menjaga pola hidup sehat aja gitu. Oke, berarti tindakan ya untuk kita pemirsa gitu ya yang memang juga menjadi bagian dari peserta BPJS Kesehatan, manfaatkan nih screening riwayat kesehatan karena memang bagus sekali gitu ya untuk juga kita manfaatkan ini gitu ya supaya kita mengetahui terdeteksi apa nih gitu ya. Kemudian setelah dicek gitu kan, syukur-syukur semoga kita juga sehat gitu ya Bu hasilnya ya Bu ya. Oke, nah berarti ini program Prolanis gitu ya disebutnya Bu. Maksudnya disebut program Prolanis itu maksudnya apa Bu? Jadi Prolanis ini tadi yang saya sebutkan pengelolaan penyakit kronis, yaitu penyakit diabetes dan hipertensi di FKTP. Pesertanya dari mana? Pertama pesertanya tadi dari tindak lanjut pengisian screening riwayat kesehatan yang beresiko hipertensi dan diabetes. Jika hasil tindak lanjutnya hasilnya memang di atas normal, artinya dia didaftarkan menjadi peserta Prolanis yang dikelola oleh FKTP. Nah, kegiatan apa aja sih di Prolanis nih Mbak ya? Jadi di Prolanis itu sebenarnya banyak kegiatannya. Yang pertama dia bisa mendapatkan aktivitas fisik. Jadi tiap minggu atau tiap bulan itu berkumpul, peserta Prolanis berkumpul di FKTP.
Untuk senam bisa seminggu sekali, untuk edukasi bisa 1 bulan sekali gitu. Nanti dari senam edukasi diperiksa oleh dokter, dapat obat juga di FKTP, pemeriksaan lab juga bisa di FKTP seperti itu. Jadi tanpa harus ke rumah sakit, tapi dikelola oleh FKTP. Oke, jadi memang diprogramkan para peserta ini yang memang termasuk dalam kategori Prolanis ini memang ada buat programnya ini ya Bu Iya, ya, betul. untuk mungkin mengobati secara luar dulu ya tadi edukasi gitu ya Bu, tadi program edukasi ya, edukasi kemudian senam. Wah, baik. Nah itu dilakukan di FKTP setempat Bu? Iya, di FKTP terdaftarnya. Jadi misalnya saya terdaftar di klinik apa? Ya saya di klinik A, ya udah saya peserta Prolanis di klinik A, saya ikut kegiatan Prolanisnya yaitu senam, edukasi, pemeriksaan dokter, dapat obat di sana, di pemeriksaan lab juga di sana gitu. Oke, baik. Nah sebenarnya apa sih tujuan utama dibuat program Prolanis ini Bu dari BPJS Kesehatan sendiri? Ya untuk program Prolanis ini adalah untuk mengelola diabetes dan hipertensi agar angka peserta hipertensi dan diabetes ini yang memang pesertanya banyak, yang banyak terdiagnosa seperti itu dan banyak juga yang sampai tingkat keparahannya sampai mungkin dirujuk ke rumah sakit ini dapat berkurang, dapat dikelola oleh fasilitas tingkat pertamanya. Gitu. Tadi penyakitnya yang masuk itu di Prolanis itu diabetes ya Bu, sama hipertensi. Iya. Nah itu berarti masuk ke Prolanis. Nah ini gimana Bu cara peserta JKN ini bisa daftar dan ikut Prolanis itu? Ya, mungkin nanti pasien bisa ke FKTP. Kalau memang yang bersangkutan sudah terdiagnosa DM, diabetes atau hipertensi, itu bisa langsung didaftarkan. Tapi jika memang belum, tetap harus diperiksa dulu oleh dokter di FKTP-nya. Oke, berarti kalau misalkan Prolanis ini diperuntukkan bagi peserta yang sudah sakit kronis saja atau gimana Bu? Iya betul, yang sudah sakit. Kalau tadi kan screening buat semua peserta. Kalau Prolanis ini memang yang sudah sakit. Yang sudah sakit ya. Sudah tegak diagnosanya. Jadi memang yang dikhususkan untuk yaitu ya mengumpulkan teman-teman yang memang penyakit kronis itu, kemudian dibuat programnya. Tadi kegiatannya apa aja tuh Bu? Ada senam seminggu sekali, edukasi 1 bulan sekali, lalu ada konsultasi dokter, ada dapat obat juga di FKTP, ada pemeriksaan lab juga di FKTP. Wow, tapi semuanya gratis Bu? Semua gratis. Bahkan labnya juga kami ada beberapa yang memang dapat ya. Kalau untuk Prolanis diabetes mellitus itu setiap bulan berhak mendapatkan gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa. Lalu tiap 6 bulan sekali mendapatkan HbA1c dan kimia darah. Nah, untuk penyakit Prolanis hipertensi itu setiap bulannya bisa konsultasi pemeriksaan kesehatan, tapi tidak diperiksakan lab. Labnya hanya 6 bulan sekali, yaitu pemeriksaan kimia darah. Baik. Nah ini Bu biasanya peserta yang memang ikut program Prolanis ini dibuatkan grup kah atau seperti apa biasanya? Betul, nanti ada klubnya. Jadi semua FKTP itu punya minimal 2 klub, 1 klub hipertensi, 1 klub diabetes. Seperti itu. Jadi bisa terkontrolling terus ya gitu ya? Iya, biasanya mereka tuh bikin grup WhatsApp gitu. Kalau setiap ada kegiatan mereka infokan melalui grup WhatsApp, lalu ada kumpul sampai gathering mereka itu ada beberapa FKTP itu memang yang peserta Prolanisnya ya gathering jalan-jalan gitu. Oke, baik. Nah tapi ini program Prolanis ini memang baru kah atau gimana Bu? Sudah lama. Sudah lama ini. juga. Iya. Dan sudah dilakukan oleh semua FKTP juga Bu? Rata-rata semua FKTP yang bekerja sama dengan BPJS punya klub Prolanis dan menjalankan kegiatan Prolanis ini. Oke, nah ini bagaimana Bu kalau misalkan anggota peserta JKN ini belum tahu nih ada program Prolanis ternyata gitu, dan dia merasa sudah di awal kayaknya merasa punya penyakit tersebut ya Bu ya. Nah ini nanyanya gimana Bu supaya maksudnya ikutan juga untuk istilahnya Bu, apa bahasa rehab bukan ya kayak gitu ya. Jadi kalau di FKTP tuh sudah ada leaflet atau poster-poster tentang Prolanis ya. Nah itu juga biar peserta juga tahu nih. Nah setelah mereka memang terdiagnosa oleh dokter, biasanya tanpa peserta daftar
FKTP udah menawarkan, ayo ikut Prolanis Bu, Pak. Nanti kita ada programnya ini gitu kan ya. Kegiatannya tiap hari apa, jam berapa seperti itu. Mungkin kalau yang masih bekerja kendalanya waktunya Mbak. Tapi kalau memang peserta memang yang sudah tidak bekerja, pensiunan atau punawirawan gitu ya, mereka malah senang karena kan di situ mereka bisa ketemu teman-temannya ya. Kalau di rumah kan mungkin olahraga hidup sehat bersama ya Bu. Kalau di rumah mungkin olahraga malas sendirian, tapi itu bareng-bareng gitu. Terus edukasi juga ada dari dokter FKTP. Bahkan ada beberapa FKTP yang memang edukasinya dokter spesialis. Jadi kerjasama dengan rumah sakit yang edukasi dokter spesialis. Jadi lebih enak, jadi kan lebih pasien seperti konsultasi ya dengan dokter spesialis gitu. Oke, baik. Wow, ini baru tahu loh, informasi baru loh Bu buat saya juga ya, dan juga buat teman-teman pemirsa BLTV juga nih yang menonton hari ini. Karena dari screening riwayat kesehatan juga ternyata runtutannya juga sampai akhirnya juga tidak hanya dicuekan juga ya Bu dengan hasil dari screening riwayat kesehatan itu, tapi juga ditindaklanjuti juga oleh BPJS Kesehatan dan pastinya untuk mengembalikan kesehatan teman-teman peserta BPJS Kesehatan juga ya Bu ya. Baik Ibu, ini banyak yang mungkin bertanya-tanya, sebetulnya apa sih Bu manfaat nyata gitu yang bisa dirasakan oleh peserta yang aktif mengikuti program Prolanis ini Bu? Ya Mbak, mungkin manfaat pertamanya adalah meningkatkan kualitas hidup mereka ya. Karena seperti kita ketahui kan penyakit diabetes dan hipertensi ini memang angkanya tiap tahun terus meningkat ya di Kabupaten Bekasi ataupun di Indonesia. Angka yang sakitnya pun semakin muda justru kan ya. Mungkin tadinya di usia-usia 50 tahun ke atas, sekarang mungkin di usia 30 tahun atau kurang dari 30 tahun ada beberapa yang memang yang sudah terdiagnosa hipertensi ataupun diabetes mellitus. Nah, dengan program Prolanis ini peserta tersebut dikelola oleh FKTP, jadi dipantau tiap bulannya oleh FKTP dengan tadi kegiatan aktivitas fisik berupa senam, lalu edukasi, lalu memang konsultasi dengan dokter. Itu peserta Prolanis wajib minimal 1 bulan sekali konsul dengan dokter di FKTP, pemeriksaan labnya dan pemberian obatnya. Kenapa saya bilang itu dipantau? Karena biasanya mereka kan ada bentuk klub, lalu bentuk ada grup WhatsApp. Nah itu biasanya lebih mudah FKTP untuk memantau mereka dibanding peserta yang terdiagnosa DM atau hipertensi yang memang tidak ikut klub Prolanis. Nah itu kan mereka tidak bisa mereminder ya serta untuk datang tiap bulan ke FKTP kan. Tapi dengan masuk klub Prolanis itu memudahkan FKTP memantau peserta diabetes dan hipertensi seperti itu. Makanya dibuat klubnya supaya bisa terakomodir dengan baik ya Bu ya. Iya betul gitu. Jadi klub itu jumlahnya nggak ada batasan Mbak. Jadi mau minimal biasanya 15 karena untuk kegiatan senam atau edukasi itu minimal 15 orang. Nah lebih dari 15 nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Semakin banyak peserta di FKTP tersebut yang masuk klub Prolanis semakin baik gitu. Jadi memudahkan FKTP, memudahkan timnya, dokter maupun tenaga medis lainnya memantau peserta Prolanisnya. Nah Bu, ini banyak juga yang mungkin penasaran gitu. Biasanya kalau misalkan mungkin teman-teman gitu ya akhirnya terdeteksi penyakit kronis gitu ya Bu setelah melakukan pengecekan gitu. Nah kemudian juga baru mengikuti program atau klub Prolanis ini Bu. Nah ini biasanya berapa lama Bu akhirnya teman-teman dari klub itu gitu ya dinyatakan mungkin normal kembali atau terkendali kembali Bu penyakit tersebutnya itu? Ya Mbak, mungkin kalau untuk terkendali itu memang harus rutin diperiksa, jadi biar dapat terkendali nilai gula darahnya ataupun tekanan darahnya. Biasanya kalau pasien rutin ya misalnya tiap bulan memang ikut Prolanis kegiatan, lalu yang pasti minum obatnya harus rajin gitu kan ya, tidak bolong-bolong. Lalu tiap bulannya diperiksakan tadi gula darah, puasa dan tekanan darahnya. Insya Allah mungkin dalam waktu 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun mungkin dapat stabil ya. Yang penting peserta tetap support dengan menjaga pola hidupnya. Jadi jangan hanya ikut Prolanis, minum obat tapi makanannya tidak dijaga gitu kan. Tetap harus semuanya
sesuai, semua seimbang gitu ya Mbak. Oke, jadi memang ada imbauan-imbauan yang perlu dilakukan juga ya untuk peserta ini ya teman-teman dari Prolanis itu ya. Biasanya kan kalau setiap bulan mereka kegiatan edukasi oleh dokter atau tenaga medis di FKTP itu diinformasikan. Jadi biasanya mereka lebih ingat dibanding yang memang tidak ikut Prolanis, karena kalau tidak ikut Prolanis belum tentu mereka sebulan sekali ke FKTP kan. Kalau yang ikut Prolanis biasanya tiap bulan minimal dia datang Mbak, gitu, karena biasanya Prolanis ini dilaksanakan di weekend, gitu. Jadi biar peserta bisa ikut semua. Rata-rata memang kegiatan di hari libur ya Bu ya. Gitu ya. Jadi ya semoga teman-teman juga kalau misalkan memang dinyatakan penyakit kronis ini mengikuti program ini juga bisa ikut juga gitu, sama yang bisa dimanfaatkan tuh ya, ada olahraga rutinnya setiap minggu ya Bu ya. Senam itu ada instruktur senamnya juga ya Bu ya. Ada instrukturnya itu dari FKTP. Biasanya itu memang mereka yang sudah biasa untuk senam-senam lansia, karena kan bukan senam yang kayak zumba atau aerobik ya Mbak ya. Senamnya harus sesuai senam lansia atau senam jantung sehat gitu. Dan materi edukasinya juga harus sesuai Mbak dengan yang DM hipertensi. Misalnya tentang minum obat DM hipertensi, lalu misalnya tentang pola hidupnya, makanannya seperti itu. Jadi materinya juga edukasinya nggak boleh keluar dari itu. Misalnya DM bisa menjawabkan komplikasi ke penyakit apa aja, cara pencegahannya seperti apa, seperti itu. Hipertensi juga gitu. Jadi semua yang dalam kegiatan Prolanis itu sebenarnya itu sudah sangat lengkap jika memang diikuti oleh peserta dengan baik gitu. Oke, baik. Nah Bu, kalau misalkan Ibu perhatikan gitu ya di teman-teman yang mengikuti program Prolanis ini, rata-rata umur berapa Bu yang akhirnya termasuk di anggota Prolanis ini Bu? Yang seperti tadi saya bilang ya, sekarang angka terdiagnosa diabetes dan hipertensi ini umurnya semakin muda. Jadi antara di atas 30 pun sudah ada yang ikut klub Prolanis gitu. Baik, nah justru kan mungkin mikirnya ini orang tua aja, bahkan orang muda juga masih bisa ini ya Bu ya? Boleh ikut. Maksud saya lebih baik dari awal kita ketahuan lalu kita mengobati daripada nantinya terjadi keparahan kan. Kalau sudah parah mungkin ada komplikasi lainnya, mungkin sampai mohon maaf cuci darah, itu kan udah parah ya tingkat keparahannya. Karena itu biasanya kan dari diabetes, dari hipertensi itu awal dari penyakitnya tuh biasanya itu Mbak. Seperti itu. Makanya memang yang lebih concern untuk dibuat program Prolanisnya itu di DM sama hipertensi ini ya Bu ya? Betul. BPJS concern di dua diagnosa itu, diabetes dan hipertensi. Makanya kami sekarang ini memang lebih mengaktifkan program Prolanis ini harus ada di FKTP. Semua FKTP yang bekerja sama dengan BPJS wajib memiliki klub Prolanis, wajib mengelola peserta Prolanisnya gitu. Karena selain tadi senam, edukasi, obat, tiap bulan juga peserta bisa periksa gula darah Mbak untuk yang DM tadi. Gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa. Kalau yang hipertensi tekanan darah tiap bulan ya. Nanti kalau yang tiap 6 bulan itu yang diabetes bisa HbA1c dan kimia darah. Yang hipertensi pemeriksaan kimia darah aja. Itu lengkap semua. Jadi peserta tidak perlu memeriksakan HbA1c dan kimia darah ke rumah sakit. Semua ada di FKTP. Jika FKTP-nya memang tidak memiliki pelayanan tersebut, kami juga BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lab. Di Cikarang ini ada 4 lab Mbak. Di Cikarang ada 4 lab, yaitu lab Cakra, lab Quantum, lab Westerindo, dan lab Kimia Farma. Jadi ada 4 lab ini yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan HbA1c, kimia darah, dan tadi yang screening kanker serviks untuk pap smear-nya. Gitu. Itu di Cikarang berarti lokasi di mana aja tuh yang 4 tadi Bu, laboratorium? Untuk laboratorium Cakra kita ada di daerah perbatasan antara di Kalimas, jadi masuk ke Jatimulya, Ruko Kalimas. Lalu Quantum ada di Tarumajaya, di Kimia Farma ada di Jawa BK, Westerindo Jawa BK juga, mungkin beda Jawa BK-nya ya, seberangan ya. Nah, 4 lab ini sudah kita mapping FKTP-nya mana aja. Jadi biasanya mereka jalan ke FKTP, menghubungi FKTP untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut.
gitu. Jadi kalau misalnya FKTP-nya yang memang belum punya fasilitas HbA1c kimia darah, bisa menghubungi lab gitu. Atau misalnya labnya memang yang turun ke FKTP untuk jalan nih semua didatangin FKTP-nya untuk menyisir FKTP mana aja yang memang belum dilakukan pemeriksaan. Nah biasanya itu pemeriksaannya ramenya tuh di bulan Juni dan Desember Mbak, karena 6 bulan sekali. Tapi sebenarnya nggak harus nunggu Juli sama Desember. Misalnya nih ada peserta di klinik A baru terdaftar Prolanis di bulan November ini, itu bisa langsung diperiksakan. Nah ntar hitungan 6 bulannya setelah November, 6 bulan ke depan lagi baru periksa lagi, seperti itu. Jadi nggak usah nunggu sama jadwal-jadwal yang rame nih kalau bisa ya Bu. Iya, jadi setiap ada peserta yang baru, FKTP bisa menghubungi labnya untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Oke, baik. Bu, ini evaluasi hasil dari teman-teman yang memang ya jadi anggota Prolanis ini biasanya evaluasi berapa kali itu Bu, dari sebulan atau tiap bulan kami ada evaluasi, itu namanya ada rasio peserta Prolanis terkendali Mbak. Jadi FKTP itu semakin bagus nilai kinerjanya jika tercapai angka rasio peserta Prolanis terkendali gitu. Jadi mereka berlomba-lomba FKTP itu untuk peserta Prolanis jadi terkendali. Terkendalinya apa? Tekanan darahnya terkendali, gula darah puasanya terkendali. Nah, FKTP itu berlomba-lomba untuk mendapatkan peserta Prolanis terkendali agar mendapatkan nilai kinerja yang baik gitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin banyak Bu FKTP yang akhirnya teman-teman ternyata sudah menonton video ini jadi tahu ya akhirnya ada program Prolanis ini, dan ternyata pas nyampe FKTP-nya, wah belum ada nih di kita Bu. Ini bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa Prolanis ini berjalan di setiap FKTP Bu? Atau mungkin ada yang perlu dihubungi gitu di BPJS bisa atau gimana? Bisa. Jadi kalau misalnya mungkin kalau untuk FKTP yang lama ya itu pasti sudah ada peserta, udah ada klub Prolanisnya. Tapi kan karena banyak FKTP baru yang kerjasama, mungkin kalau untuk FKTP baru ada beberapa yang mungkin belum punya klub Prolanis, mungkin nanti bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan Cikarang atau nanti bisa menghubungi saya langsung. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana alurnya untuk peserta ikut Prolanis gitu. Oke, jadi hubungin aja ya gimana ya supaya mungkin masuk gitu ya di Prolanis. Biasanya di FKTP baru sih Mbak. Kalau FKTP yang lama-lama itu pasti udah ada. Puskesmas maupun klinik itu rata-rata sudah punya klub Prolanis. Oke, kalau bisa jangan khawatir ya teman-teman ya. Tanyakan dulu kalau bisa di FKTP-nya gitu ya. Terupdate-nya seperti apa. Baik. Nah Bu, ini sebenarnya apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Prolanis di lapangan sendiri Bu? Kalau untuk Prolanis ya, kalau tantangannya mungkin saya dengar dari FKTP ya. Pertama mungkin pesertanya memang sudah lansia Mbak. Tidak ada handphone, karena kan biasanya kan mereka harus bikin grup. Nah biasanya kalau memang tidak ada handphone mungkin pakai nomor anaknya, nomor WhatsApp anaknya ya. Lalu kendalanya mungkin pada saat acara kegiatan, kalau yang memang lansia tidak ada yang mengantar. Nah, kalau untuk peserta-peserta Prolanis yang seperti itu yang memang tidak bisa datang ke FKTP, kami dari BPJS menghimbau ke FKTP-nya untuk home visit, Mbak. Jadi home visit itu pas petugas FKTP datang ke rumah pasien untuk memeriksakan pasien Prolanis, ya. Jadi tujuannya itu home visit itu program home visit di FKTP itu tujuan utamanya ya memang untuk peserta Prolanis. Jadi misalnya kondisinya memang lagi sakit, nanti petugas FKTP datang diperiksa tekanan darahnya. Kalau memang jadwalnya memang jadwalnya periksa darah, diagnosanya Prolanis DM, diambil periksa darah puasa, gitu. Nanti hasilnya seperti apa, dapat obat gitu Mbak. Jadi tujuan utama program home visit itu memang peserta Prolanis, bukan yang lain gitu kan. Ada sekarang yang misalnya home visit pos lahiran home visit. Sebenarnya home visit di BPJS itu tujuannya adalah untuk home visit ke peserta Prolanis. Karena kan mereka kan udah lansia kan ya, dan lebih urgent kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya sampai sakit di rumah nggak ada yang nganter ke klinik, ke puskesmas ya, malah di rumah malah tambah parah ya kan. Jadi sebaiknya memang yang di home visit itu adalah peserta-peserta Prolanis.
seperti itu. Nah ini berarti ngehubunginnya gimana Bu supaya bisa datang misalkan ke rumah ya yang visit itu? Biasanya misalnya nih klinik ya 1 bulan ini nggak datang atau mingguan, bisa senam ya Iya. harusnya nggak datang. Terus udah sebulan nggak datang, nah itu biasanya mereka di home visit. Kenapa mereka home visit pasien? Karena mereka memang perlu untuk pelaporan keadaan pasiennya, tekanan darah atau gula darahnya, seperti itu. Ya, jadi justru FKTP-nya yang mantau ya Bu ya? Ya, Jadi- kalaupun memang keluarga pasien minta untuk di home visit juga boleh. Oke, Iya. jadi bisa by request, bisa memang Iya. FKTP-nya inisiatif untuk Iya, home visit betul, itu ya Bu betul. ya? Oke, wow ini luar biasa sekali ya, ternyata banyak sekali nih tindak lanjut dari riwayat screening kesehatan itu ketika memang teman-teman gitu ya peserta BPJS Kesehatan ini dinyatakan terdeteksi penyakit kronis ya Bu ya, tadi 2 tadi tuh diabetes dan juga hipertensi ya Bu ya. Nah itu diminta untuk ikut di program Prolanis yang memang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Setelah itu mungkin banyak sekali tuh kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh peserta BPJS yang memang tergabung dalam anggota Prolanis itu ya. Salah satunya tadi senam rutin, kemudian juga edukasi untuk hidup sehat ya Bu ya. Bahkan dipantau juga cek kesehatannya tiap bulan agar mungkin supaya lebih sehat atau normal gitu ya Bu. Meningkatkan kualitas hidupnya dia. Baik, wah tidak disangka ya ternyata sudah banyak sekali obrolan-obrolan kita Bu. Mungkin terakhir Bu, closing statement atau mungkin imbauan dari Ibu selaku BPJS Kesehatan yang ingin disampaikan oleh pemirsa yang sedang nonton hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin yang pertama adalah jangan lupa mengisi screening riwayat kesehatan di Mobile JKN untuk semua peserta JKN. Lalu jika memang hasilnya beresiko, lapor ke FKTP-nya untuk ditindaklanjuti oleh FKTP. Jika memang tidak beresiko, tetap menjaga pola hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas Terima kasih informasinya. banyak, Mbak. Banyak sekali ya informasi baru yang kita dapatkan hari ini. Pemirsa jangan lupa tadi ya segera isi screening riwayat kesehatan sesegera mungkin. Kalau ini sedia payung sebelum hujan, jangan sampai kita sakit gitu ya. Jadi harus mencegah gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton program Ngobrol Bareng hari ini. Tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, tidak hanya di TV digital di channel 43 UHF, tapi teman-teman juga bisa akses di live streaming di www.brtv.co.id. Saya VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Mbak.